Zen dengar, sebelum kau masuk istana. Kau punya teman masa kecil yang sangat kau sukai, iya. Kenapa baru mulai sudah dikasih pertanyaan maut begini? Sepertinya bermarga Sen. Bahkan marganya saja dia tahu. Sialnya, aku sendiri malah tidak tahu. Ah, iya, benar. Namanya Sen Teng, tapi Zen ingat namanya Sen Xingyuan. Astaga, iya, benar. Sen Teng, nama kehormatannya Xingyuan. Kalau begitu, kalian pasti sudah mengikat janji sehidup semati diam-diam, kan? Tidak, tidak ada. Benar-benar tidak ada. HMPH, Zen tidak percaya. Pernah lihat orang memungut uang, tapi belum pernah lihat orang sengaja mencari topi hijau perselingkuhan. Baiklah kalau begitu, Zen sudah tahu permaisuri berselingkuh. Mengacaukan istana belakang. Dosamu tidak termaafkan. Pengawal, jebloskan ke istana dingin. Kaisar kecil ini pasti pernah menonton serial Zhenhuan, kan? Tunggu dulu, ayahku adalah pangeran wali. Kelakuanmu kasar. Tingkah lakumu ceroboh. Sama sekali tidak punya wibawa sebagai seorang permaisuri. Zen akan mencopot gelarmu. Ayahku pangeran wali. Kau tidak menghormati Zen. Menganggap kata-kata Zen seperti angin lalu. Kau pantas dihukum. Ayahku pangeran wali. Sialan, apa kau cuma bisa mengucapkan kalimat itu saja? Putri pangeran wali itu aku. Entah apakah ayah dadakanku itu bisa menahannya atau tidak. Permaisuri. Selirsu sedang membakar sate kambing di istana dingin, dia tidak memberitahumu, ya. Selirsu, sudah kuduga. Pantas saja waktu dia dibuang ke istana dingin, dia malah kegirangan. Dia juga sembunyi-sembunyi dan tidak membiarkanku mengantarnya. Ternyata dia mau makan enak sendirian. Chen-Qi mengaku bersalah. Chen-Qi akan segera pergi ke istana dingin untuk merenungi kesalahan. Sate kambing bakar Ni. 5 yuan dapat 2, 10 yuan dapat 3. Ayo mampir, jangan sampai terlewatkan. Ya ampun, Mak. Permaisuri datang, cepat lari. Kalau tidak, dagangan kita bisa ludes dimakan abis sama dia. Lari, mau lari kemana? Kaisar itu sudah gila. Dia tidak takut lagi pada ayahmu yang menteri licik itu. Hehe. Maaf, mulutku kelepasan ngomong jujur. Dia itu sengaja ingin mengangkat pejabat sipil. Jenderal militer di istana sudah terlalu banyak. Ayahmu adalah Adipati Gu. Ayahku adalah pangeran wali. Kalau mau menyingkirkan jenderal militer, wajar saja kita berdua yang jadi sasaran pertamanya. Benar juga, tapi dia tidak punya nyali melawan ayahmu. Jadi dia cuma berani menyingkirkanmu. Kalau bukan karena Selirsu diam-diam membakar sate tanpa mengajakku, aku tidak akan sudi datang. Hitung-hitung, kaisar anjing itu yang memohon padaku untuk datang. Coba ku tebak waktunya. Sebentar lagi, Selir Agung pasti datang. Ayahku itu pangeran wali. Ayah Selirsu adalah Adipati Gu, dan ayah Selir Agung adalah jenderal besar Xingyuan. Semua orang di luar bilang, ketiga menteri licik itu sudah berkomplot menjadi satu. Dan sebagai putri mereka, kita bertiga juga sama saja. Otak kaisar anjing itu pasti habis ditendang keledai. Berani-beraninya dia datang ke istanaku cuma untuk numpang makan. Dia juga menanyakan pertanyaan bodoh padaku. Terus, dia tanya apa? Dia bertanya padaku, kalau suatu hari aku tahu dia itu miliarder, apa yang akan aku lakukan? Lalu, apa jawabanmu? Menamparnya sampai sadar, dasar orang gila. Benar juga, makin malam, orang di istana dingin ini makin bertambah saja. 28 selir. 26 diantaranya adalah putri jenderal militer. Sisa 2-nya lagi adalah putri pejabat sipil. Ya, ibarat ikan yang lolos dari jaring wajib belajar 9 tahun. Kualitas mereka, aku bahkan pernah dengar salah satu dari mereka membaca puisi. Aku menengadah melihat bulan purnama. Aku menunduk lalu. Yang mulia, coba lihat, sehebat apa puisiku ini. Gelar Selir Agung sialan ini, aku sudah muak menjabatnya. Mending aku ikut ayah dan kakakku bertempur di medan perang. Jauh lebih memuaskan, iya, kan? Aku juga sangat ingin ikut kakakku berkeliling mempraktikkan ilmu tabib. Kalau kau tidak menjadi permaisuri, apa yang ingin kau lakukan?
membunuh kaisar kecil itu. Ayo lepaskan tembakan pertama menentang imperialisme dan feodalisme. Habislah. Yuan pasti sudah gila karena bersedih ditindas kaisar anjing itu. Dia mulai bicara melantur. Tidak apa-apa, kakak tirinya itu akan segera kembali. Kakak tiri, gawat. Kakak tiri di dalam novel. Kalau bukan perempuan sok suci, pasti perempuan licik. Tidak ada satupun yang baik. Aku sudah 10 tahun tidak bertemu dengannya. Siapa yang tahu seperti apa sifat aslinya sekarang? Sialan, tamatlah riwayat kita. Yang mulia, cepatlah pergi lihat. Gawat, ada masalah besar. Habislah, sepertinya kaisar anjing itu akhirnya akan melengsarkanku. Dan mengangkat kakak tiri itu menjadi permaisuri. Di novel-novel selalu diceritakan seperti ini. Ayo, pergi ke aula utama. Zhao Yuanqian. Tahtamu ini adalah hasil jerih payah keluarga jenderal ini. Jenderal ini menyerahkan satu-satunya harta berharga di keluarga kami kepadamu untuk dijaga. Tapi kau malah membuangnya ke istana dingin. Apa kau merasa tahta nagamu ini sudah diduduki terlalu nyaman? Jika kau bersikeras ingin mengganti permaisuri, kau bisa membiarkan adik kecilku menjadi ibu suri. Kau harus memanggilnya ibunda ratu. Setelah itu, kau bebas menikahi siapa saja sesukamu. Tidak perlu sampai seperti itu. Kakak sulung. Astaga, Yuanku, kenapa kau jadi kurus begini? Padahal aku sudah dirawat sampai gemuk oleh selirsu, loh. Yuan, kau bertambah tinggi. Seingatku, terakhir kali ayah melihatku, dia juga bilang begitu. Baguslah, tambah tinggi, tambah tinggi. Tambah tinggi setiap hari. Aku ini bukan permaisuri. Aku ini raksasa ibu kota dengan tinggi 2,8 meter. Ibu suri tiba. Di seluruh istana ini, nenek lampir tua inilah yang paling jahat. Kaisar kecil punya begitu banyak selir. Semuanya dimasukkan secara paksa olehnya. Kalau aku memukulnya, dia tidak bisa memarahiku lagi, kan? Haha. Benar-benar ibu kandung sejati, ya. Tapi kan, tahta putranya itu pemberian keluarga Lu kita. Tentu saja dia paham betul situasinya. Pada akhirnya, kalau bukan karena aku yang menahannya, Lu yang pasti sudah membongkar atap aula Qinzheng. Kakak sudah pergi. Cepatlah bangun. Jangan menangis lagi, Lu Yuan. Zen mau pergi menggembala sapi. Zen mau jadi pengemis saja. Pokoknya, Zen tidak mau lagi jadi kaisar. Dan Zen tidak akan pernah menyukaimu. Buang jauh-jauh harapanmu itu. Kalau Yang Mulia tidak mau jadi kaisar lagi, boleh tidak, tahtanya buat aku saja, enyah kau. Sejak hari itu, kaisar kecil mulai mogok makan. Dia tidak mau hadir di sidang istana, dan tidak mau memeriksa dokumen negara. Kerjanya cuma rebahan di ranjang. Tidak peduli sekeras apapun orang memanggilnya. Dia tetap pura-pura mati. Ditambah lagi, dia mengadu kemana-mana kalau dia jatuh sakit gara-gara marah padaku. Dan benar saja, berita tentang kaisar kecil yang sakit karena marah padaku langsung tersebar luas. Para menteri yang datang untuk menuntutku berdesak-desakan memenuhi aula Qinzheng. Para menteri sekalian, permaisuri sudah datang. Kalau kalian mau memakinya, maki saja sepuas kalian. Tidak perlu sungkan, Yang Mulia permaisuri. Maafkan hamba yang bicara lancang ini. Anak nakal itu, kalau tidak dipukul pasti makin ngelunjak. Kalau kaisar tidak mau makan, Anda hajar saja dia. Pukuli dia pakai sol sepatu. Sabet dia pakai kemoceng. Pokoknya, Anda harus menghajarnya. Wah, beraninya kau. Apa katamu? Aduh, bagaimana ini? Itulah harapan Perdana Menteri tua. Lu yang akhirnya mendengar masalah ini. Malam itu juga, dia langsung menerobos masuk istana. Dan akhirnya, dia menggantung kaisar kecil di balok atap selama 3 hari penuh. Permaisuri. Zen benar-benar tidak akan pernah menyukaimu. Sama sekali tidak akan. Apa kaisar sudah mau makan sekarang? Bukan cuma makan. Sekarang ini, bahkan tahi pun bakal dia makan. Tuan Perdana Menteri sungguh tidak membohongiku.
Beberapa hari ini, Kaisar dipaksa guru untuk menghafal buku. Masih harus ikut ujian pula. Dia sudah tidak ada waktu lagi untuk meributkan soal perceraian denganku. Seharian penuh pegang buku dan komat kamit menghafal. Kutanya Telaga, dari mana jernihnya berasal? Urus saja dirimu sendiri dulu. Tanah tandus di Gunung Ba dan Sungai Chu. Responsibility. Hei Permaisuri, besok yang diuji itu tentang responsibility. Kalau isinya cuma tanah tandus Gunung Ba dan Sungai Chu, bisa tamat riwayatmu, Percuma, apapun yang kau lakukan itu percuma. Zen tidak akan menyukaimu. Tak lama, saat dia sedang menghafal buku, kabar kalau aku bikin onar pun menyebar keluar. Ditambah lagi, sekarang aku tinggal di Istana Dingin. Seketika itu juga, rumor bahwa Permaisuri telah kehilangan moral. Dan kabar bahwa Kaisar dan Permaisuri tidak akur, tersebar ke seluruh ibu kota. Ibu Suri yang merasa terdesak, mencoba membujukku dengan kata-kata manis. Akhirnya, dia pun mengangguk setuju untuk mencarikanku seorang guru bernama Li Yi. Ya, hanya sekadar sandiwara di depan orang luar. HMPH, Permaisuri memang tidak bermoral. Tapi Zen ini jauh lebih tidak bermoral daripada Permaisuri. Malam sebelum Tuan Li Yi datang, aku dan Selir Su berjongkok di balik tembok merah, membakar sate kambing. Saat kami sedang asyik-asyiknya makan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Begitu mendongak, kami melihat seorang pria. Yang Mulia Permaisuri. Lihat, cepat lihat. Ada pria tampan tak berambut. Itu Maha Guru Tansi. Beliau itu kan seorang biksu. Bukannya tidak bisa tumbuh rambut. Yang Mulia Permaisuri, seorang budiman harus merapikan pakaiannya dan menjaga pandangannya. Tampil berwibawa, agar orang lain memandangnya dengan rasa segan. Untung saja, aku ini cuma orang licik yang tak tahu malu. Kaisar dan Permaisuri hidup dinaungi oleh rakyat. Maka harus menjadikan dunia ini sebagai tanggung jawab utama. Coba kalian lihat. Heh kakek tua, biar tuan besar ini yang membantumu membawanya. Tunggu, rasanya aneh. Kakek tua, biar ku bantu kakekmu membawanya. Malah makin runyam bicaranya. Biar aku saja, kakek di sebelahku ini yang mau membantumu membawanya. 5 detik kemudian, kami berdua malah dikejar oleh kakek itu. Sambil mengacungkan tongkat, dia mengejar kami sampai melewati 10 jalan. Sepatumu sampai jebol gara-gara terus berlari. Kalian berdua, Yang Mulia, jika kalian mau mengakui kesalahan yang diperbuat hari ini, secara jujur dari awal sampai akhir, dan berjanji untuk sungguh-sungguh memperbaikinya, kalian masih diizinkan untuk makan malam. Tuan Guru, sungguh, kami benar-benar sadar kami salah. Sungguh, lain kali kami tidak akan berani lagi. Kaisar kecil memohon ampun selama hampir 1 jam penuh. Bahkan tidak ada satu kalimat pun yang diulang, HMPH. Si tukang cari perhatian Tansi, akhirnya luluh juga olehnya. Dia benar-benar tidak memukulnya. Kaisar kecil langsung pasang wajah sangat bangga. Aku benar-benar muak melihatnya. Permaisuri keras kepala, jika Anda masih juga belum menyadari kesalahan. Besok Anda juga dilarang makan. Aku yang salah, aku introspeksi. Aku yang keliru, aku berdosa. Ini kesalahanku, aku akan berubah. Tolong, maafkanlah aku. Saat kembali ke istana dari kediaman Tansi, hari sudah hampir tengah malam. Kaisar kecil sampai tertidur sambil berdiri. Lalu digotong pergi oleh 7 atau 8 pelayan. Tuan Guru, Anda pulanglah. Kamar tidur Yang Mulia Permaisuri ini, jaraknya dari sini cuma sekitar 200 langkah saja. Maksud hamba adalah, hamba akan berdiri di sini dan memastikan Anda kembali dengan selamat. Yang Mulia tidak perlu merasa takut. Hamba akan mengawasi tepat di belakang Anda. Baiklah. Tansi, tunggu sebentar. Yang Mulia, jangan bersuara.
Ada nyamuk di wajahmu. Sudah kutepuk sampai mati. Kenapa? Kenapa, Tansi? Sepertinya aku menamparkan pipimu sampai bengkak. Wajahmu merah, kan? Enggak, kok. Iya juga sih, cuacanya lagi panas banget. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Aku mendongak menatap langit. Padahal ini pertengahan musim gugur. Aku saja masih kedinginan walau sudah pakai mantel tebal. Bisa-bisanya dia merasa kepanasan. Keesokan harinya, Tansi tidak datang. Malah datang seorang momo yang sangat galak. Baru juga datang, dia langsung menghukumku menyalin buku tata krama wanita. Menyalin petuah wanita, serta 3 kepatuhan dan 4 kebajikan. Di luar, aku mengiyakan saja. Iya, aku mengerti. Tapi sedetik kemudian, aku malah menggambar kura-kura jelek di atas kertas. Tidak butuh waktu lama sampai aku ketiduran karena bosan. Sinar matahari menyilaukan mataku, rasanya tidak nyaman. Baru saja mau bangun, tiba-tiba ada bayangan yang menutupi wajahku. Pantas saja tidurku terasa semakin sejuk. Tansi, punggungnya tampak kaku sejenak. Kamu ternyata lumayan baik juga ya. Dia tersenyum kecil. Lalu segera pergi dengan langkah cepat. Tansi adalah murid dari Pangeran Puyang. Dia sudah bisa dibilang setengah biksu. Hatinya hanya berniat untuk menolong orang-orang yang menderita di dunia ini. Tapi gurunya bilang, ikatan duniawinya belum terputus. Makanya dia disuruh kembali untuk menyelesaikannya. Memutuskan ikatan duniawi ya, aku hanya mengangguk-angguk. Dan menganggapnya cuma sebagai lelucon belaka. Matang dengan sempurna. Gawat, kebakaran, nanti ada yang mati. Tolong aku. Kabarnya, saat para Kasim berbondong-bondong datang membawa air. Selir Agung Guifei sedang memanggul selir Sufei di bahunya. Dan berjalan keluar dari kobaran api dengan sangat santai. Siapa brengsek yang berani menyalakan api ini? Sufei sayang, apa ada? Ada yang terluka tidak? Kau membuatku jantungan setengah mati. Sufei, kenapa kau mendiamkanku? Kau tidak terharu, aku sangat terharu, masalahnya. Akulah si selir Guifei itu. Canggung banget, rasanya aku pengen ketawa. Tapi Tansi pernah bilang, harus jadi permaisuri yang lembut dan sopan. Hahaha, lucu banget deh. Makasih ya sudah bikin aku ketawa. Sejak istana dingin terbakar, kita ditangkap oleh kaisar kecil. Putri-putri jenderal dari istana dingin. Semuanya kembali ke kediaman asal mereka. Kalau bukan karena aku ini cukup cerdik, sekarang kita pasti sudah jadi abu. Setelah kata-kata itu terucap, kami semua terdiam. Sekarang, pengadilan istana memang terlihat tenang dari luar. Padahal aslinya, mereka sudah lama saling sikut di belakang. Kalau sampai lebih dari 20 selir ini mati, kaisar kecil jangan harap bisa duduk tenang di tahtanya. Semua orang juga tahu. Kecuali kaisar kecil yang bodoh itu, keadaan sudah gawat. Dia malah asyik manjat tembok demi mengintip putri Tuan Menteri. Miau-miau, aku cinta padamu. Kamu cinta aku tidak? Cinta tidak? Jawab dong, cinta tidak? Kamu cinta aku kan? Yang mulia, tolong jangan bicara hal-hal yang merusak persaudaraan kita. Aku sama sekali tidak tertarik padamu, cepat pergi sana. Hahaha, aduh. Permaisuri, kamu mengacaukan rencanaku. Kamu sengaja kan? Asal kamu tahu ya, sampai kapanpun, aku tidak akan pernah menyukaimu. Cih, siapa juga yang ngarep? Tutup mulutmu dan keluar dari sini, dengar tidak? Tunggu apa lagi, cepat pergi. Aku sedang bicara padamu. Kakak dari mana? Kakak cantik sekali deh. Tapi baju ini tidak cocok untuk kakak. Biar aku belikan kakak baju baru ya. Kakak pasti kelihatan makin cantik kalau memakainya. Aku benar-benar mau marah nih. Aku beneran bakal marah. Ya sudah, cepat marah sana. Kalau sudah selesai marahnya, cepat pergi. Umur kakak berapa?
Apakah kakak pernah bersekolah? Buku apa yang sudah kamu baca? Benar-benar rela menikah dengan Nona. Walaupun cuma demi uang, aku juga rela. Iya, hahaha. Tolong, jangan gigit aku. Ah. 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 Permaisuri, Selir Agung. Selir Su, kalian adalah pimpinan para selir. Kalian sudah sepantasnya menasihati Baginda, dengar baik-baik. Hamba malam ini mau makan mie Luo Sifen. Setelah keluar, kami menemukan dia di pojokan. Kaisar kecil yang sedang menangis terisak-isak. Anda itu bucin, jangan jadi Baginda. Aku. Maksudku begini. Anda itu Baginda, jangan jadi bucin. Hahaha. Cuma bercanda, cuma bercanda. Apa? Mana ada anjing yang sebucin dia, Sialan, aku benar-benar akan menghabisi kalian bertiga. Aku sama sekali tidak bercanda. Dasar bucin sialan, kamu malah makin ngelunjak, iya. Kamu abis bunuh siapa lagi? Aku bakal ngebom diriku sendiri pakai meriam. Aku sungguh tidak bercanda. Semenjak dikejar anjing kediaman menteri sejauh 10 blok, Kaisar kecil seolah baru saja mendapat pencerahan batin. Setiap hari dia cuma mendekam di ruang belajar. Kalau tidak mengurus laporan negara, ia membaca buku dan belajar. Sudah berhari-hari batang hidungnya tidak kelihatan sama sekali. Karena penasaran, aku pergi mengintip dari atap ruangannya. Tapi aku malah mendengar dia marah meledak-ledak di dalam sana. Mereka ini benar-benar keterlaluan. Aku harus turun tangan memimpin perang ini sendiri. Apa bedanya ini dengan cari mati? Benar saja, pada sore harinya. Berita tentang Baginda yang akan turun tangan. Memimpin perang sendiri, langsung tersebar ke seantero istana. Putraku sayang, Yang Mulia Permaisuri, entah bagaimana pendapat ketiga Yang Mulia Selir. Melihat masalah Baginda yang memimpin perang secara langsung ini. Wah, ini susah banget buat dikomentari. Beda bidang, beda pemahaman. Mari kita doakan saja dia beruntung. Permaisuri. Kurasa, mungkin kata-kata yang baru saja diucapkan telah melukai harga dirinya. Bagaimanapun juga, dia itu seorang kaisar. Berilah dia sedikit muka, pura-puralah sedikit di depannya. Anu, aku mohon padamu. Tolong bujuk kakakmu agar mau membantuku, ya. Kukira ada masalah besar apa. Ternyata paman si kaisar kecil, yaitu Raja Yan, sedang memberontak. Dia bersekongkol dengan musuh dari luar. Mereka angkat senjata di perbatasan, dan pasukan kita kewalahan. Serangan mereka sungguh tak terbendung. Sampai-sampai, sama sekali tak ada yang sanggup menahan laju mereka. Lu yang masuk istana pada sore harinya. Si kaisar kecil terus mengekor di samping Lu yang layaknya anak anjing peliharaan. Kau haus, kan? Ayo, minum air dulu. Kau pasti lapar, kan? Ayo, makanlah sedikit. Tiba-tiba bersikap manis tanpa alasan. Pasti ada niat terselubung. Dasar bajingan. Sebenarnya apa sih maumu? Urusanmu sendiri, bereskanlah sendiri. Pamanmu yang berulah, ya kau hadapi saja sendiri. Aku masih ada urusan di rumah. Sampai jumpa. Kakak, ini kan memang rumahmu. Si kaisar kecil terus saja merengek pada Lu Yang. Selama 3 hari penuh. Sampai akhirnya, Lu Yang pun luluh, dan setuju untuk memimpin pasukan ke medan perang. Aku datang untuk mengantarnya pergi. Sebenarnya, aku sudah bersiap untuk maju perang sejak lama. Kalaupun si bajingan itu tidak memohon padaku, aku akan tetap pergi. Lalu kenapa kau mendiamkannya? Lihatlah dia, apa dia punya wibawa sebagai seorang kaisar. Aku hanya ingin membuatnya paham bahwa mempertahankan negara itu sama sekali tidak mudah. Menjadi kaisar itu bukan hal yang gampang. Hanya sesuatu yang diraih dengan susah payah, yang akan benar-benar dihargai. Baiklah, sang jenderal akan segera berangkat. Biksu ini dan Tuan Menteri bersedia ikut serta. Pada malam sebelum keberangkatan, saat aku pergi menemui Lu Yang, Tan Si juga ada di sana. Setelah Lu Yang berpesan beberapa hal kepadaku, aku pun bersiap untuk pulang.
Sedari tadi, Tan Si yang berada di samping hanya terdiam. Dan tepat pada saat aku hendak melangkah keluar, dia tiba-tiba bersuara dan menghentikanku. Yang mulia, permaisuri adalah wanita yang sangat baik. Dulu begitu, di masa depan pun harus tetap begitu. Hari ketiga sejak keberangkatan Lu Yang ke medan perang. Yang mulia permaisuri, gawat. Ada apa? Kaisar kecil itu pergi memanjat tembok rumah gadis mana lagi? Bukan begitu. Yang mulia, ini Pangeran Yan. Pangeran Yan sudah menyerang masuk. Pangeran Yan memberontak. Dia menggunakan taktik memancing harimau keluar dari sarangnya. Dia memancing Lu Yang dan beberapa jenderal militer pergi. Lalu membawa pasukannya mengepung kota. Saat ini, di ibu kota hanya tersisa 500 pasukan pengawal kekaisaran dan beberapa menteri sipil. Hahaha, Yang mulia permaisuri, jika hari ini kau patuh dan membuka gerbang kota, kelak saat aku naik tahta, akan kuangkat kau menjadi selir mulia. Keparat. Dengar ya, aku beri kalian waktu 1 jam. Pilihannya, buka gerbang kota dan menyerahlah. Begitu aku masuk, aku akan berbaik hati dan mengampuni nyawa murahan kalian. Atau tunggu sampai aku menerobos masuk dan menangkap kalian semua hidup-hidup untuk dijadikan pelacur militer. Cuy, jangan bertindak gegabah karena emosi. Hari ini juga pasti akan kujambak rambutnya sampai botak. Yang paling penting saat ini adalah mengevakuasi seluruh rakyat di kota dengan selamat. Kalau kau membuatnya marah dan dia benar-benar menyerang masuk, kalau kita mati, ya matilah. Tapi bagaimana dengan rakyat jelata yang tak bersenjata di dalam kota? Hah? Sudahlah. Orang-orang di istana belakang duduk berdesakan memenuhi ruangan. Waktu yang tersisa dari yang diberikan Pangeran Yan. Kini tinggal kurang dari 1 jam lagi. Kalian semua, pergilah. Aku ini seorang kaisar. Melindungi rakyatku sendiri. Inilah hal yang sudah seharusnya dilakukan oleh seorang kaisar. Hei, kaisar anjing, apa maksudmu? Kau ingin membuatku jadi bahan tertawaan dunia. Kau benar-benar licik ya. Kalian jangan membuang waktu lagi. Aku benar-benar rela menukar nyawaku demi keselamatan penduduk kota. Nyawa rakyat jelata, HMPH. Tidak usah, aku akan tetap tinggal di sini bersamamu. Siapa yang tidak tahu kalau ayahku tak terkalahkan di perbatasan? Aku tidak sudi jadi pengecut. Bukankah itu sangat memalukan? Apa maksud Selir Agung berkata begitu? Kalau aku pergi sekarang, bukankah aku jadi si pengecut? Aku tidak akan membiarkanmu jadi pahlawan sendirian, lalu membiarkan diriku jadi pecundang sialan. Kenapa kau menangis? Kami bukannya sedih kalau kau mati. Hanya saja, kami sudah terbiasa menjahilimu. Kalau kau ditinggal sendirian, nanti kami mau mengganggu siapa lagi? Benar, kan? Makanya kami tetap tinggal untuk menemanimu. Pergi sana, aku tidak menangis, tahu. Rakyat di dalam kota pasti baru saja keluar dari gerbang. Pasukan pengawal istana kira-kira ada 500 orang. Meski kita harus mempertaruhkan nyawa, kita harus bisa mengulur lebih banyak waktu untuk mereka. Semoga mereka semua selamat. Dengan begitu, aku tidak akan mati sia-sia. Omong-omong, kalau aku mati di sini hari ini, namaku pasti akan tercatat dalam sejarah, loh. Tenang saja. Aku sendiri yang akan menuliskannya untukmu. Sialan, Raja Yan dibuat murka oleh sikap kami. Dengan satu perintah darinya, gerbang kota kini berada di ambang kehancuran. Di atas tembok kota, mayat-mayat bergelimpangan. Kami nyaris tak bisa menahan serangan dan hampir kalah. Bukankah sayang kalau kalian mati sia-sia? Lebih baik menyerahlah baik-baik. Bunuh saja, HMPH. Dasar bajingan. Biarpun aku mati dan tubuhku dimutilasi, aku tidak akan pernah sudi menyerah. Keparat, siapa yang berani mengganggu adikku?
Kita selamat. Raja Yan berhasil ditangkap. Dia diarak keliling jalanan untuk dipermalukan. Lalu dijatuhi hukuman mati. Ternyata, pasukan besar Luyang yang baru berjalan sehari, saat mereka menyadari ada yang tidak beres. Dia pun langsung memimpin pasukan kavaleri ringan, memacu kuda semalaman untuk memberi bala bantuan. Zen hebat kan, kali ini. Lumayanlah. Setelah badai ini berlalu, aku tidak lagi menjadi permaisuri. Aku menjadi pejabat wanita pertama di dinasti ini. Tugasku mengawasi dan mendisiplinkan kaisar kecil. Terus terang saja, kalau dia nakal, aku tinggal menghajarnya. Selir Gui akhirnya tidak perlu lagi terkurung di istana belakang. Dia bisa pergi berperang di medan tempur bersama ayah dan kakaknya. Selir Su juga sudah pulang ke rumah. Dengan memanfaatkan tanaman obat langka yang dia bawa dari istana, dia membuka sebuah kedai obat. Tan Si juga akan pergi. Sebelum dia berangkat, aku dan kaisar kecil pergi mengantarnya. Sekarang, saya harus memanggil Anda Nyonya Pejabat. Guru, Anda tidak perlu sungkan. Anda adalah wanita yang paling luar biasa di dunia ini. Nyonya Pejabat, saya hanya bisa menemani Anda sampai di sini saja. Iya, aku tahu guru selalu memikirkan nasib rakyat. Jaga diri Anda baik-baik, guru. Murid mohon pamit, guru. Kamu kan sekarang bukan permaisuri lagi. Jadi, Zen akhirnya bisa menikahi putri dari keluarga Tuan Su. Lalu, sebelum aku sempat bicara, dia langsung berlari kegirangan masuk ke rumah orang itu. Dan akhirnya, dia malah lari terbirit-birit keluar karena dikejar anjing. Aku menulis surat untuk menceritakan kejadian konyol ini pada Selir Gui. Lalu berlari menceritakannya juga pada Selir Su. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak kegirangan. Hahaha. Kamu sekarang sudah bukan permaisuri lagi. Apa rencanamu ke depannya? Masih belum tahu, iya. Yang pasti, di dalam hatiku, ada hal yang jauh lebih penting daripada sekadar urusan asmara. Benar juga, lagi pula kita semua